pertama yang akan dibawakan oleh Intan Agustin. Pengertian bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah pemanfaatan bioteknologi yang penggunaannya banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Peningkatan kualitas lingkungan tersebut meliputi pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan agar lingkungan tidak terpolusi, membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan dan memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Esensi kajian bioteknologi lingkungan sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf kehidupan manusia melalui pemberdayaan lingkungan melalui mekanisme tertentu. Bioteknologi lingkungan dalam biologi merupakan kajian yang menjanjikan mengenai analisis dampak lingkungan standar untuk kesejahteraan dalam meningkatkan penjaga lingkungan hidup dalam kehidupan modern yang lebih baik lagi di masa industrialisasi. Salah satu perlakuan teknologi dalam bioteknologi lingkungan dilakukan melalui mikrobiologi yang sudah dikembangkan pada abad 20 seperti mengaktifasi berbagai kotoran hewan dan manusia dan pencernaan anaerobik hewan, kotoran-kotoran lain yang berserakan di lingkungan tempat tinggal kita. Baik, pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Putri Nur Sabika. Peranan bioteknologi di bidang lingkungan. Selain diterapkan pada bidang pangan, ilmu bioteknologi juga akhirnya bisa diterapkan pada bidang-bidang lainnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah penerapan ilmu bioteknologi dalam usaha menjaga kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan di kalangan generasi muda Indonesia bahkan dunia. Semakin banyak anggota Gen Z yang menyadari bahwasannya permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini akan menjadi masalah besar bagi kehidupan di masa mendatang. Nah, ketika banyak orang berpikir tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, kita pun harus mampu melihat berbagai peluang yang dapat menawarkan solusi terbaik dan ilmu bioteknologi mampu memberikan solusi tersebut. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses atau upaya pemulihan kondisi lingkungan menggunakan makhluk hidup. Dalam proses bioremediasi, makhluk hidup yang sering digunakan ialah mikroorganisme yang mana mikroorganisme tersebut ketika diaplikasikan akan menghasilkan metabolit sekunder dari hasil interaksi dengan polutan yang ada di lingkungan dan kemudian membuatnya menjadi tidak berbahaya. Sebagai contoh, misalnya, ilmuwan dari Jepang pada Maret 2016 mempublikasikan penemuan bakteri Ideonella sakaiensis yang mereka dapatkan dari lokasi pengolahan sampah plastik di Osaka. Bakteri tersebut telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan di mana banyak materi plastik ditemukan. Sakaiensis mampu melakukan penguraian polietilen terephthalate yang menjadi salah satu unit kimia yang digunakan dalam memproduksi botol plastik. Baik, penjelasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Nurul Komaria. Biokontrol. Biokontrol adalah metode alternatif dari upaya kendalian hama dan penyakit tanaman dengan memanfaatkan makhluk hidup. Organisme yang digunakan dalam biokontrol disebut agen hayati, yang mana organisme tersebut bersifat antagonis terhadap patogen tanaman. Salah satu contoh organisme yang dapat berperan sebagai biokontrol adalah mikroba dari genus Trichoderma. Mikroba tersebut adalah agen biokontrol untuk Rhizotonia solani yang merupakan penyebab penyakit busuk pelepah pada tanaman jagung dan sorogan. Pembahasan yang keempat yang akan dibawakan oleh Roisatul Askia. Bioteknologi berperan dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Pencemaran adalah perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan, meliputi udara, air, daratan,
baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pencemaran dibagi menjadi 3. Dan salah satunya biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah biodegradable, dan kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Yang kedua, biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Yang ketiga, bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu jenis biofuel, bahan bakar cair dari pengolahan tumbuhan. Di samping biodiesel, bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi glukosa gula yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Mayung. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, friend? Yes.